masing-masing syukur bermanfaat bagi orang lain baik di dunia maupun di akhirat. Inilah kemudian yang dinamakan syukur yang sesungguhnya. Karena yang berbahagia Rasulullah kesempatan yang hari ini masih lama di telinga kita informasi berita tentang banjir bandang dari Aceh kemudian sampai Sumatera Utara dan sampai kemudian Sumatera Barat yang konon data yang saya punya dari tanggal 2 itu sekarang sudah 800 lebih orang meninggal dunia, mungkin juga 800 lebih orang hilang, kemudian 2 juta lebih orang mengungsi. Ini yang kemudian menjadi perhatian buat kita semua. Nah kemudian yang menjadi perhatian buat kita tentunya musibah itu yang perlu kita ambil hikmah adalah bagi orang yang beriman. Karena musibah itu sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, ia merupakan musibah itu ujian bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami Allah akan menguji kalian dengan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak menyenangkan, kejelekan, keburukan, berita dan sebagainya. Kemudian juga segala yang baik itu. Udahkah untuk mengingatkan bahwa kalian akan kembali kepada kami Allah. Wa ilaina turja'un. Jadi bagi kita orang yang beriman, musibah itu menjadi peringatan agar kita lebih dekat lagi kepada Allah. Meskipun secara lahiriah kita jauh dari bencana. Mungkin bapak-bapak sekalian yang mungkin tidak asli di daerah ini, mungkin dari Jawa Tengah sana, bagian yang ada longsor seperti itu. Kalau kita tahu bahwa struktur tanah di lingkungan kita ini, di gunung kita ini tidak mudah longsor, karena tanahnya ada bebatuan, tidak juga ada bebatuan yang jelas itu, jadi tidak mudah longsor. Berbeda ketika kemudian kita melihat yang ada di Aceh, Sumatera dan mungkin daerah-daerah mana yang kemarin Jawa bagian barat utara itu yang longsor karena apa? Tanahnya itu gembur karena kena hujan. Ya, kemudian yang ada di Aceh, di Sumatera itu kan kebangutannya sehingga tidak ada pegangan dari tanah itu sehingga gembur, kemudian kena hujan yang bergulung sehingga hancur. Nah yang kedua, musibah itu merupakan apa? Perbuatan orang-orang yang fasik. Jadi olah manusia, oleh perbuatan manusia kita melihat bahwa ya kita, kalau saya sendiri karena bukan ahlinya, cuma membaca dan mendengar informasi, banjir yang begitu dahsyat adalah dikarenakan penebangan hutan yang secara liar dan itu berhektar-hektar dan katanya itu bahkan 2 juta izin penebangan hutan itu jadi sangat luas sekali. Itu sangat mengerikan karena tanah-tanah dunia miring, kemudian tanah tidak seperti di tanah kita ada bebatuannya, sehingga ketika kemudian kena hujan dan tidak ada penyangganya akar-akar dan kemudian begitu air tambah masuk ke dalam tanah sehingga kemudian mengalir air kecil, maka di dalam tanah sudah ada airnya sehingga gampang keluar seperti itu dahsyat. Karena kabarnya itu lebih dahsyat daripada tsunami. Kita melihat videonya itu sangat mengerikan zaman yang berbahagia. Nah ini siapa yang kemudian berbuat? Ini adalah ulang tangan manusia. Kita tidak mengerti siapa, tapi tentu ada yang penerbangan buka kemudian kan mungkin perkebunan kelapa sawit, kemudian juga tambang, dan sebagainya itu. Untuk berita kita juga melihat berita sangat-sangat mengerikan. Siapa yang bertanggung jawab? Ya tentunya siapapun yang mengetahui dan siapa yang punya proyek-proyek itu kemudian bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi peringatan bagi orang-orang yang suka berbuat kerusakan itu. Maka sesungguhnya kita sebenarnya di muka bumi ini bukan untuk berbuat kerusakan. Kita itu kata Allah wa ahsin kama ahsanallahu ilaikum. Berbuat baiklah. Jadi berbuat yang memberi manfaat. Kita di muka bumi itu diperintahkan untuk berbuat baik. Sehingga manusia pun yang baik itu adalah orang yang bisa berbuat baik sehingga memberi manfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa memberi manfaat. Perbuatan mereka memberi manfaat pada orang lain, bukan menimbulkan bencana. Ini yang kemudian menjadi perhatian sangat keras bagi kita semua. Kemudian yang ketiga bahwa musibah itu merupakan laknat Allah.
yaitu siksa dari Allah di dunia. Siapa yang terkena seperti itu? Tentu yang orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, juga kena banjir, kemudian dia tidak beriman, itu akan menjadi laknat dan kepedihan, penderitaan yang sangat luar biasa di dunia. Yang mungkin kalau dia masih hidup malah kalau dia sudah mati malah sudah tidak tahu. Kalau masih hidup kan tidak punya rumah, kemudian penderitaan yang sangat besar sekali. Oleh karena itu jangan berbahagia. Selaku seorang mukmin, seorang yang beriman, kita patut peduli. Maka Muhammadiyah itu menjadikan agar sesungguhnya pada infak siang hari ini dianjurkan untuk didonasikan untuk bencana banjir Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Namun mungkin belum sampai di sini tapi sudah kami kasih informasi bahwa dimulai donasi untuk bencana. Ini bentuk kepedulian kita. Tanpa pandang dulu siapa yang jadi korban, yang penting mereka korban, meskipun bukan orang beriman, kita tolong agar mereka terlepas dari timbangan ini. Karena berbagai Allah tentunya pelajaran yang harus kita ambil bahwa memang Allah itu memerintahkan pada kita untuk selalu waspada dalam kehidupan ini, untuk menekuni, melihat, membaca, memperhatikan kondisi alam di lingkungan kita, bagaimana kita harus berbuat sehingga jangan sampai kita membuat pencemaran. Mungkin sekecil apapun, contohnya kita di lingkungan kita jangan sampai membuang sampah sembarangan. Kalau kita punya mobil baru, sangat elok, sangat tidak elok kalau membuka jendela kemudian mengeluarkan sampah dari dalam jendela mobil kita. Tentu harus kita simpan, kita taruh di tempat sampah kita, bukan di tempat orang lain, apalagi di jalan. Ini kemudian menjadi perhatian buat kita semua, agar kita hidup ini bukan menjadi orang yang menjadi penyebab suatu bencana, akan tetapi kita menjadi penyebab suatu kebaikan bagi orang lain. Sehingga mari jangan berbahaya, kita ambil hikmah atas musibah itu untuk kita menjadi lebih waspada, lebih meningkatkan diri untuk menjadi lebih dekat kepada Allah. Meskipun seperti kondisi saya sampaikan karena kita itu kuat, tapi kita tetap waspada bahwa Allah akan memberikan ujian kepada orang-orang yang beriman, bukan hanya karena disebabkan banyak orang, tapi kalau satu orang berbuat kerusakan, maka yang akan menerima bencana adalah seluruh wilayah yang terdampak itu. Mudah-mudahan kita menjadi lebih dekat pada Allah, lebih memperhatikan lingkungan, lebih berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi kitabihi karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmati. Aku bani hadza fastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala billahi ila al-alamin. Bismillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Khairan nasi taqwa. Karena kebahagiaan tentu tidak lupa juga kita doakan saudara kita yang menjadi korban bencana. Mudah-mudahan tentu yang seiman mereka menjadi orang-orang yang husnul khatimah dari Allah, dan yang masih hidup di dunia di dada mereka mendapatkan ketenangan hati, kemudian juga mendapatkan solusi atas bencana yang mereka terima. Kita menjadi ambil pelajaran yang sangat luar biasa itu, menebalkan, menakutkan hati kita dan melembutkan hati kita untuk suka peduli pada saudara kita dimanapun berada. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma
وأعز الإسلام والمسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلى الذين ربنا إنك رؤوف رحيم والحمد لله رب العالمين ولا إله إلا الله